Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang penjelasan dari Bupati Aceh Timur mengenai kondisi bencana di daerahnya setelah kurang lebih 3 minggu. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pemirsa, Kabupaten Aceh Timur menjadi salah satu wilayah terdampak bencana banjir bandang dan longsor yang cukup parah. Bagaimana dengan penanganan dan situasi di sana 3 pekan usai bencana? Kita Hampir terhubung satu dengan bulan tuh. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki. Pak Iskandar, selamat sore. Ya, sore Mas Leonard. Ya, Pak Iskandar, sampai sekarang kurang lebih 3 pekan setelah banjir bandang, longsor, itu bagaimana keadaan di Aceh Timur, Pak? Ya, kita sampai 3 pekan ini baru bisa menembus salah satu kecamatan yang sebelumnya terisolir dan terdampak sangat parah, yaitu Kecamatan Simpang Jernih. Saat masuk ke Simpang Jernih itu kita harus melalui Kabupaten Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Setempat kami dan rombongan bermalam di kawasan perbatasan Aceh Tamiang karena tidak bisa menembus sebab jalan ke sana masih berlumpur. Di atas badan jalan masih banyak kayu-kayu balok besar yang sulit untuk dipindahkan. Bahkan kita Masih tertutup mensupport tuh alat ya berat juga aksesnya, sangat sulit. Oleh karenanya kami akan aksesnya tertutup. mengirimkan alat senso untuk memotong kayu-kayu di atas badan jalan. Selain juga beberapa ruas jalan itu yang ambruk akibat terjangan banjir. Di Jembatan 3 desa terputus. di Kecamatan Simpang Jernih yang sebelumnya belum bisa tembus melalui darat, kemarin saya menggunakan dengan trail sudah bisa menembusnya dan melangsir Motor bantuan off-road. kepada warga yang mengungsi di pergunungan dan perbukitan. 3 desa di sana tersapu habis semuanya, sekitar 90% rumah-rumah warga Habis hanyut di semuanya bawah ya. banjir. Nah, kehidupan di sana, listrik belum nyala sampai saat ini, namun petugas-petugas PLN yang dikerahkan sedang berupaya mendirikan tiang-tiang listrik yang tumbang akibat Diperbaiki ya banjir. fasilitas umumnya. Ya, jadi bayangin tuh, udah 3 minggu nggak ada listrik, rumahnya hanyut, terus semua barang-barangnya hilang gitu ya. Tuh 3 minggu. Tuh, bayangin bisa nggak kalian bertahan 3 minggu tanpa air bersih, tanpa listrik, tanpa rumah gitu ya. Jadi kasihan banget kondisinya. Ini udah hampir 1 bulan nih, mau bulan dipercepat lah ada pemulihan dari para pengungsi yang terdampak bencana seperti ini. Ya, jadi harus segera dikerahkan, dipercepat dan akhirnya bisa pulih dari kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini ya. Udah 3 minggu tuh. Seluruh warga di Kabupaten Aceh Timur, Pak Bupati, ada berapa persen kira-kira Pak yang masih belum bisa diakses dengan mudah lokasinya Pak? Kalau berbicara untuk akses melalui darat, sebenarnya itu ada sekitar 40% yang sama sekali belum bisa ditembus secara luasan Hampir menggunakan setengahnya tuh ya. kendaraan roda 4. Itu terdapat di Kecamatan Pantai Bidari. Ada beberapa desa, di Desa Sahraja, di Desa Blangsenong, dan Desa Sijudo. Bahkan ada beberapa dusun yang memang itu jaraknya sulit untuk ditembus menggunakan darat. Kita minimal harus menggunakan kendaraan double kabin 4x4 untuk menembus itu. Itu pun banyak yang terpacak di lumpur-lumpur. Kita harus menggunakan tenaga Banyak yang manusia untuk terhambat mendorong di sehingga lepas medannya. dari dari hantaman lumpur yang ada di sana. Nah, di sisi lain Tuh, ya, warga jadi kami bayangin tuh ya, untuk menembus dengan roda 4 itu sangat sulit sekali karena roda 4 tuh kan memiliki muatan yang banyak. Jadi kayak mobil tuh kan memiliki muatan lebih besar daripada motor. Nah, kalau misalnya mobil itu tidak bisa masuk, berarti kan logistik akan terhambat gitu. Kalau pakai motor sekalipun itu akan sulit karena bawaannya sedikit dan nggak stabil juga. Bayangin akan jatuh, rusak ataupun kena lumpur itu. Jadi medan juga bisa menghambat logistik untuk masuk ke daerah tersebut. Tuh ya 40% tadi masih hampir setengahnya belum bisa diakses. Ya. di sini yang mengungsi di kamp-kamp pengungsian, itu kebanyakan tanah mereka hilang. Jadi jangankan rumah, lapak tanah rumah yang sebelumnya itu Habis ikut hilang. tersapu tuh ya. Maka oleh karenanya yang paling mendesak yang harus dilakukan adalah bagaimana membangun huntara, hunian sementara bagi masyarakat yang kehilangan tanah dan kehilangan rumah mereka. Dan ini kami hanya bisa menyuplai berupa tenda-tenda di lokasi-lokasi Masih yang perkampungan dan sementara kamp-kamp ya. pengungsian. Selain bantuan dari Anda, dari pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Pak Bupati, bantuan dari mana saja yang sudah masuk dan
bantuan apa lagi Pak yang belum masuk tapi amat sangat dibutuhkan saat ini? Baik, bantuan yang sudah masuk termasuk dari BNPB itu pada masa awal-awal dan Kementerian Sosial juga seperti itu. Tapi kebanyakan bantuan yang masuk ini berupa bahan logistik. Begitu juga dengan teman-teman swasta, perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Semua Kabupaten orang Aceh Timur membantu. serta koneksi teman-teman saya dari luar Aceh yang juga banyak membantu selama ini. Namun demikian, logistik untuk sementara waktu sudah dirasakan cukup untuk menutupi beberapa kekurangan-kekurangan di dapur-dapur dan juga di rumah-rumah warga. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah kebutuhan tinggal masyarakat, ya, termasuk genset, kelambu, tenda, kemudian obat-obatan, termasuk juga peralatan rumah tangga ya untuk warga memasak dan tangki air bersih serta sumur bor yang sangat mendesak di Kabupaten Aceh Timur. Namun ada sedikit harapan karena kemarin ada kunjungan Kepala BNPB di tempat kami, walaupun tidak bertemu dengan saya karena saya sedang berada di kawasan pedalaman Simpang Jernih, tapi sempat melakukan video call menggunakan jaringan Starlink. Beliau menyampaikan bahwa akan menampung semua apa yang kami sampaikan, termasuk kebutuhan alat berat untuk memindahkan longsor, memindahkan kayu di atas badan jalan, termasuk kepentingan sumur bor yang nantinya BNPB akan merembes semua kebutuhan biaya di lapangan bagi kami di daerah ini. Jadi yang sebenarnya yang jadi masalah itu akses jalannya gitu. Mungkin bantuan tuh udah banyak tuh dari daerah lain, dari perusahaan swasta. Jadi semua orang tuh membantu. Tapi karena akses jalan yang tertutup ini, itu menyebabkan logistik yang ada itu terhambat ya. Jadi untuk menyampaikan, untuk menyalurkannya itu yang menjadi sulit gitu ya. Jadi bantuan banyak, cuma untuk sampai ke masyarakatnya itu yang menjadi masalah. Jadi yang harus diutamakan sekarang adalah aksesnya ini. Kalau misalnya jembatan harus diperbaiki, jembatannya bagaimana gitu untuk mempercepat gitu ya agar logistik ini bisa sampai ke masyarakat itu yang sangat membutuhkan gitu ya. Saat ini Anda mengatakan huntara itu atau tenda-tenda pengungsian mungkin ya, atau mungkin hunian sementara sangat dibutuhkan. Apakah lahannya atau lokasinya memang sudah ada Pak, atau memang masih harus dibersihkan juga dari tumpukan lumpur atau bekas-bekas banjir bandang itu Pak Bupati? Ya, ada 3 persoalan terkait dengan peruntukan huntara ini. Pertama, bagi warga yang lokasi tanah itu masih ada, itu harus dibersihkan karena banyak lumpur dan kayu-kayu. Ya, itu juga selain dibersihkan secara swadaya oleh warga di sana, itu membutuhkan dukungan dari kita pemerintah berupa alat berat. Kedua, bagi warga yang tidak memiliki lagi lapak tanah, ini yang harus kita pikirkan secara bersama-sama, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Artinya dibutuhkan lokasi untuk tempat hunian sementara, bahkan nanti lokasi untuk tempat hunian tetap bagi mereka. Nah, bagi sebagian desa itu ada tanah desa yang diizinkan kita untuk membangun hunian tetap, dan zona mereka merupakan zona yang tidak aman. Artinya zona yang sangat rawan apabila banjir susulan itu datang. Nah, ketiga, bagaimana solusi dari pemerintah misalnya menggunakan lahan-lahan apakah itu milik PTPN atau lahan-lahan HGU, dan tentu kita harus menggelar rapat koordinasi lintas sektoral agar lahan itu bisa digunakan untuk membangun hunian tetap bagi masyarakat atau hunian sementara. Sambil menantikan proses untuk huntara itu Pak Iskandar, bagaimana dengan kondisi pasokan listrik, air bersih, dan juga mungkin internet atau sinyal ya? Kalau saya lihat komunikasi Pak Bupati ini jernih sekali. Apakah ini masih menggunakan Starlink atau seperti apa Pak terkait infrastruktur yang tadi itu? Ya, terkait 3 hal yang Mas Donar sampaikan itu juga masih menjadi kendala. Listrik sendiri barusan sebelum kita dialog ini saya sudah memanggil pihak PLN untuk menanyakan bagaimana progres perkembangan upaya normalisasi listrik di Kabupaten Aceh Timur. PLN mengatakan bahwasan ini Pak Bupati sedang dilakukan proses normalisasi akibat adanya tower yang tumbang di kawasan Brandan, Sumatera Utara yang berbatasan dengan Aceh Tamiang. Nah, proses normalisasi ini akan dilakukan pelan-pelan dan saya tanyakan kepastiannya kapan sebenarnya. Nah, mulai dari hari ini PLN menyatakan akan dilakukan proses penormalan secara pelan-pelan di seluruh kecamatan yang ada di Aceh Timur. Namun fakta di lapangan juga kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak tiang-tiang milik PLN itu yang tumbang
termasuk di Kecamatan Pantai Bidari, di Kecamatan Serbajadi Lokok, di Kecamatan Penarun, Rantau Perla, dan bahkan di Kecamatan Simpang Jernih. Kita memaklumi juga bagaimana pekerja PLN ini yang masuk hutan, keluar hutan tengah malam, dan saya mensupport mereka dengan membuka akses agar mereka bisa menjangkau daerah-daerah terpencil sehingga listrik ini bisa dinikmati lagi oleh masyarakat kita. Untuk jaringan internet sendiri, saat ini kami masih menggunakan jaringan Starlink, di mana jaringan internet belum begitu normal. Di kawasan-kawasan tertentu itu jaringan internet bisa normal, misalnya di atas rupitan atau di atas jembatan-jembatan yang posisinya tinggi. Baik, kita tentu berharap Sangat sulit betul sekali ya kondisi sana. kesabaran, tapi juga terus melaksanakan tugas untuk menyelamatkan saudara-saudara kita di Aceh Timur. Terima kasih informasi yang Anda sampaikan, Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki. Terima kasih Pak Iskandar. Selamat sore. Jadi itu ya mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Jadi itu masih sangat sulit sekali itu. Udah 3 minggu gitu ya, hampir 1 bulan masyarakat tuh masih sangat sulit untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Jadi dari logistik, kebutuhan listrik, air bersih, dan mungkin tempat tinggalnya juga itu masih sangat sulit untuk terjangkau oleh masyarakat seperti ini yang terdampak bencana. Ya, jadi kondisi masih sangat memprihatinkan, dan semoga dipercepat lah itu ya, yang akses jalan yang tertutup itu mungkin segera dibersihkan, jembatan yang roboh itu segera dibangun sehingga akses itu bisa dilalui kembali gitu. Kalau udah dilalui kembali kan bisa dipercepat ya, logistiknya bisa masuk dan masyarakat bisa segera pulih gitu yang terdampak bencana ini. Ya itu mungkin harapan kedepannya supaya masyarakatnya itu nggak cuma sekarang, tapi bagaimana kedepannya yang tanahnya hilang, yang rumahnya hanyut. Kan bayangin tuh, ada 3 desa yang benar-benar hanyut gitu, hancur 90%. Itu bagaimana kondisi orang-orang yang tinggal di sana? Apakah harus dipindahkan? Apakah harus dibantu dipulihkan gitu, misal kasih bahan bangunan dan sebagainya. Jadi ya itu ya, kondisi 3 minggu atau 3 pekan setelah bencana masih sangat memprihatinkan. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih ya mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.